Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Aula Fadin Halil Rahman di 1924 10 10 10 44. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3 praktikum data mining yaitu dataset preparation menggunakan Pandas. Nah, di soal pertama itu ada masukkan iris CSV ke data frame. Sebelum masukkan ke data frame, kita upload dahulu file iris CSV dan iris typing CSV-nya. Nah, lalu kita import pandas SPD, lalu kita bikin variabel data frame, lalu kita gunakan metode CSV, iris.csv. Nah, ini nanti akan membaca file iris CSV-nya dan akan dimasukkan ke data frame di variabel data frame. Jika di run akan menghasilkan seperti ini. Lalu lanjut ke soal nomor 2, menormalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max dengan range 0 sampai 1 dengan rumus berikut. Nah, pertama kita bikin variabel feedrange. Di sini feedrange isinya ada kolom sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Ini ngambil dari variabel data trend. Nah, lalu kita langsung normalisasi data dengan di sini saya membuat variabel norm data. Nah, menggunakan rumus yang udah ada di soal itu. Di sini VTRAN min dibagi VTRAN max min VTRAN min. VTRAN max ini mengambil nilai max dari satu kolom, misal satu kolom sepal length itu diambil nilai max yang mana. Kalau yang min kita ambil satu nilai yang paling kecil dari satu kolom tersebut. Lalu non data sama dengan non data join data trend variety. Nah, lalu kita joinin lagi dengan digabungkan juga dengan variety-nya. Ini kalau kita menggunakan join itu sudah otomatis pada melakukan looping, terjadi looping. Lalu kita lihat di variabel long datanya dan akan menghasilkan data frame yang telah dinormalisasi. Lalu lanjut soal nomor 3, cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, pertama kita bikin function centroid, data trend dan variety-nya. Lalu variabel data trend, kita ambil data trend dari norm data, variety sama dengan variety. Ini jadi harus sama. Lalu variabel data trend itu dibuat lagi kayak yang tadi, kita ambil nama kolom-kolomnya, lalu return data trend.min. Kita bisa langsung saja cari suatu rata-rata dari data yang telah dinormalisasi tadi. Di sini ada centroidnya setosa, kita bikin variabel setosa sama dengan centroid memanggil function yang udah kita buat tadi dengan datanya itu non data yang telah kita normalisasi. Itu juga pula yang versi color dan virginica. Jika di run akan menghasilkan sebagai berikut. Ini merupakan centroid dari masing-masing kelas. Ada kelas Setosa, Versicolor, dan Virginica. Lalu lanjut soal nomor 4, yaitu masukkan iris testing CSV ke data frame dan normalisasikan menggunakan fmin dan vmax pada data 1. Pertama kita uh, masukkan dulu, import dulu iris testing CSV-nya menggunakan read CSV. Kita masukkan di variabel data test. Misal ada data kosong bakal dihapus oleh Drobna. Lalu kita lakukan normalisasi lagi dengan rumus yang sama, dengan cara yang sama. Bedanya di sini cuma bagian tadi yang di depan ini kan VTrain. Nah, sekarang ini berubah menjadi VTest. Sisanya tetap sama karena di soal disuruh menggunakan Vmin dan Vmax yang ada pada data satu atau data trainnya. Jika di run akan menghasilkan non data test sebagai berikut. Ini merupakan data tes yang telah dinormalisasikan. Lalu selanjutnya soal nomor 5, prediksilah kelas data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Pertama-tama kita bikin dulu function UD dengan masukkan
i, data. Lalu kita di dalam function tersebut kita masukkan var sama dengan setosa, visicolor, dan virginica. Variable result kita artikan known dan listed dengan bentuk data list. Listed ini nanti yang akan menampung nilai-nilai yang dihasilkan oleh looping yang akan kita jadikan ini. Kita looping x in var, lalu kita membuat variabel dtrain. Sin dtrain akan mengambil nama variety apakah sesuai sama yang ada di yang kita minta atau enggak. Nah, lalu kita uncentroid-nya dan kita ambil data yang akan kita gunakan untuk memprediksinya. Nah, itu kan nanti kita akan memasukkan data tes. Lalu ini merupakan rumus Euclidean distance. Di sini centroid dikurangi testing di pangkat 2 ditambah sampai indeks ke 3 dan di akar dan nantinya akan diakar. Hasil seluruhnya nantinya akan diakar. Lalu hasil A-nya ini nanti akan dimasukkan ke dalam variabel listed di sini. Nah, jika nanti nilai minim listed itu sama dengan listed 0, maka nanti akan menghasilkan setosa. Listed index 0, maka akan menghasilkan setosa dan nantinya akan di-return. Begitu pula yang versicolor dan virginica. Nah, setelah kita membuat function UD, kita membuat variabel var temporary atau var temp. Ini berbentuk list, lalu kita lakukan iterasi dengan iterasi sesuai indeks yang ada pada data test. Lalu kita panggil function yang tadi dengan masukkan z, indeksnya ini, dan data yang kita butuhkan itu data test. Lalu kita cek apakah data variety di data test itu udah sama dengan var temp yang kita tambahkan tadi melalui pengujian UD ini. Dan jika kita jalankan, maka akan menghasilkan true semua. Oke, untuk memprediksi data telah selesai, lalu lanjut ke nomor 6, yaitu menghitung berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas pada nomor 5 ini. Kita membuat variabel var true sama dengan 0. Ini maksudnya adalah variety yang benar, lalu var false sama dengan 0, yaitu variety yang salah sama dengan 0. Ini kita panggil saja untuk nantinya kita akan melakukan iterasi sesuai yang telah kita lakukan tadi. Lalu di sini kita cek apakah sudah benar atau enggak. Ini TF ini true or false-nya. Kita cek apakah sudah sesuai dengan yang kita panggil tadi atau enggak. Lalu kita langsung saja melihat berapa persen data yang benar dan data yang salah. Variety yang benar dan variety yang salah. Jika variety-nya menghasilkan true yang tadi, maka akan menambah variety true-nya ini dengan 1. Jika menghasilkan false, maka for false akan ditambahkan 1. Lalu untuk menghitung persentasenya kita menggunakan var true dibagi len non dataset dan dikali 100. Nantinya akan menghasilkan, kita print saja dan akan menghasilkan 100%. Itu untuk menghitung persentase klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Dengan berakhirnya nomor 6 ini, maka berakhir juga penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.